Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan channel Madrasah. Judul yang diangkat kali ini adalah pembalakan liar penyebab banjir bandang. Disajikan dalam bentuk berita, semoga kepada teman-teman semua, khususnya kepada anak-anak Bapak, akan lebih paham akibat-akibat yang ditimbulkan karena pembalakan liar. Baik, sebelum jauh melangkah, jika video animasi ini bermanfaat, silahkan klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi, karena itu sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat membuat konten-konten yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. 8:01 PM. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Agus Salim di channel Madrasah. Pemirsa, berita yang akan kami sampaikan kali ini terkait dengan pembalakan liar penyebab banjir bandang di Aceh. Baik, kita telah terhubung dengan rekan saya, Saudara Ismail di lokasi. Terima kasih kepada rekan kami di studio. Pemirsa, saya sekarang berada di bekas hutan yang terbakar akibat pembalakan liar. Berdasarkan data Tim Geographic Information System, Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh, 3 tahun terakhir, laju kerusakan hutan di Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues meningkat. Ini terlihat dari berkurangnya tutupan hutan. Kabupaten Aceh Tengah kehilangan tutupan hutan mencapai 6.234 hektar. Kabupaten Bener Meriah juga sama. Tutupan hutannya berkurang di tahun 2019 mencapai 951 hektar. Gayo Lues juga mengalami hal serupa. Di tahun 2019, kabupaten ini kehilangan tutupan hutan mencapai 1.228 hektar. Kepala Desa Payatumpi Baru, Kecamatan Kebayakan, Idrus Saputra mengungkapkan banjir bandang terjadi karena daerah resapan air di beberapa perbukitan, termasuk di Pantan Terong yang terletak pada ketinggian 1.350 meter DPL telah rusak. Untuk menghindari banjir bandang susulan, pemerintah harus segera menyelamatkan daerah resapan air di Aceh Tengah dengan menjadikan hutan lindung atau wilayah konservasi. Selama ini, perbukitan mulai dirambah untuk dijadikan areal perkebunan atau pertanian tanpa melihat dampak terhadap masyarakat yang tinggal di bawah. Saat ini, lereng-lereng perbukitan di dataran tinggi Gayo juga dirambah untuk dijadikan kebun kopi dengan merusak hutan. Pemerintah harus cepat mencegah, mengembalikan fungsi hutan agar bencana lebih besar tidak datang. Demikian laporan kami. Sekarang kita kembali ke studio.